semua, perkenalkan nama saya Rindi Isyandi dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang sering terjadi di masyarakat, yaitu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Konsep Dasar Promosi Kesehatan yang diasuh oleh Bapak Dr. Irwan SKM MKes. Melalui video ini saya akan menjelaskan apa itu ISPA, bagaimana gejalanya, apa saja penyebabnya, serta bagaimana cara pencegahannya agar kita dan keluarga dapat terhindar dari penyakit ini. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan, baik saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah. Infeksi ini dapat menimbulkan berbagai gejala seperti batuk, pilek, dan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama pada anak-anak dan lansia. Sesuai dengan namanya, ISPA menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan, mulai dari hidung dan paru-paru. Penularan ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur dari orang yang terinfeksi, misalnya saat batuk, bersin, atau berbicara. Selain itu, ISPA juga dapat menular melalui udara, terutama di ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik, serta melalui sentuhan dengan benda yang telah terkontaminasi virus dan bakteri penyebab ISPA. Sebagian besar kasus ISPA disebabkan oleh virus dan umumnya dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus, asalkan penderita mendapatkan istirahat yang cukup dan menjaga daya tahan tubuh. Perlu diketahui bahwa COVID-19 juga merupakan salah satu jenis penyakit ISPA karena menyerang sistem pernafasan. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami gejala ISPA, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya ISPA pada balita. Di antaranya adalah status gizi yang kurang, tidak mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi yang tidak lengkap, paparan asap rokok selama kehamilan, kepadatan tempat tinggal, kebiasaan merokok dalam keluarga, serta penggunaan bahan bakar memasak yang menghasilkan asap. Gejala ISPA yang umumnya dialami oleh penderita meliputi hidung tersumbat dan pilek, batuk kering tanpa dahak, demam ringan, nyeri tenggorokan, sakit kepala ringan, napas cepat atau kesulitan bernafas, serta perubahan warna kulit menjadi kebiruan akibat kekurangan oksigen. Upaya pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mencuci tangan secara teratur terutama setelah beraktivitas di tempat umum, menghindari menyentuh wajah terutama mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang belum bersih, menghindari kebiasaan merokok, mengonsumsi makanan bergizi yang kaya akan serat dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin menggunakan tisu atau lengan. Selain itu, penggunaan masker dan olahraga secara teratur juga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Apabila kamu atau anakmu mengalami gejala ISPA seperti yang telah disebutkan, terutama jika gejala semakin berat, segeralah memeriksa diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan saran dan penanganan yang tepat. Gi, belakangan ini kok banyak banget yang lagi batuk pilek nih. Gue juga nih bang, tenggorokan gue gatal banget dah. Nah, itu dia no. Emang sekarang kasus ISPA di Jakarta lagi naik. Tapi masih dalam pola wajar no. Dinkes DKI udah nyatet nih lebih dari 1,9 juta kasus sampai Oktober ini no. Tapi masih dalam pola wajar. Oh gitu bang, jadi nggak bahaya banget kan bang? Iya sih, asal kita juga waspada no. Dinkes DKI juga udah siapin nih sistem pemantauan dan semua puskesmas di Jakarta buka 24 jam no.
Jadi warga bisa langsung periksa nih kalau ada gejala batuk, pilek, atau agak sesek. Nah, terus bang, biar kita nggak kena ISPA gimana bang caranya? Ya harus disiplin PHBS no, pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, pakai masker di tempat rame, hindari rokok, dan jaga imun tubuh lo no dengan makan makanan yang bergizi, tidur cukup, olahraga, ame jangan stres. Oke, siap dah bang Jaki. Habis ini gua langsung beli buah sama vitamin dah nih bang. Nah mantap nih no, dengan PHBS dan cek kesehatan rutin, Jakarta bisa makin sehat no. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa ISPA bukanlah penyakit yang bisa dianggap sepele. Meskipun terlihat seperti batuk dan pilek biasa, jika tidak ditangani dengan baik, ISPA dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan membahayakan kesehatan. Mari mulai dari hal kecil, karena langkah kecil hari ini dapat mencegah risiko besar di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.